Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini saya akan menampilkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Dalam membuat jurnal dwi mingguan ini, saya menggunakan pendekatan 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Berikut akan saya jelaskan keempat pendekatan tersebut. Yang pertama, peristiwa. Keikutsertaan saya dalam pendidikan calon guru penggerak ini diawali dengan informasi yang saya terima bahwa ada program pendidikan guru penggerak. Dari situ kemudian saya memberanikan diri untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak Angkatan ke-6. Tahapan seleksi dimulai dengan mengisi isian pertanyaan, simulasi mengajar, dan wawancara, yang semuanya ada di laman SIM PKB. Setelah mengikuti tahapan demi tahapan tersebut, saya dinyatakan sebagai salah satu peserta yang lulus dan berhak mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan ke-6. Kegiatan program pendidikan guru penggerak Angkatan ke-6 ini diawali dengan pembukaan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bapak Dr. Iwan Syahril P.Hadi pada tanggal 29 Agustus 2022. Setelah itu dilanjutkan dengan mengerjakan pretest modul 1 yang ada dalam LMS calon guru penggerak. Dalam program pendidikan ini, kami didampingi dan dibimbing oleh pengajar praktek Bapak Heri Juanda dan fasilitator Ibu Khairul Hanin. Selanjutnya, kami mulai mempelajari dan memahami modul 1.1 yang berisi mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Ada yang dilakukan secara mandiri, ada juga forum diskusi, kolaborasi, dan elaborasi yang dilakukan secara virtual atau daring menggunakan media Google Meet. Selain itu, kami juga mengerjakan tugas untuk lebih memahami materi yang diberikan. Tanggal 3 September 2022, saya mengikuti Lokakarya 0 yang dilaksanakan di Hotel Palam, Banjarmasin. Lokakarya ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala beserta jajarannya, pihak BGP Provinsi Kalimantan Selatan, kepala sekolah, pengawas sekolah, pengajar praktik. Dalam kegiatan ini, kami banyak sekali mendapat masukan dari berbagai pihak. Selama kegiatan berlangsung, memang masih ada beberapa kendala yang saya rasakan, seperti kesulitan membagi waktu dan mengerjakan tugas yang melibatkan IT. Untuk mengatasi hambatan atau kesulitan tersebut, saya berusaha mengatur waktu sebaik-baiknya. Masalah IT, saya banyak belajar dari rekan-rekan seprofesi maupun dari yang lainnya. Selanjutnya, bagian kedua dari pendekatan 4P adalah perasaan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang sampai sekarang sudah berjalan 2 minggu, berbagai perasaan muncul dalam diri saya. Ada rasa senang, bahagia, karena dalam pendidikan ini menemukan hal-hal baru, menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam program ini juga dapat berkenalan, berdiskusi, berkolaborasi dengan orang-orang hebat, ada fasilitator, instruktur, pengajar praktek, dan para calon guru penggerak. Selain perasaan gembira, kadang juga muncul was-was, rasa khawatir, apakah saya dapat mengikuti program pendidikan ini dengan baik. Selama mengikuti kegiatan ini, saya juga tetap aktif mengajar, menjadi kepala rumah tangga, dan berbagai kesibukan lain. Di samping itu, belajar melalui LMS ini merupakan hal yang belum familiar bagi saya. Saya masih sering menemui kendala karena tidak begitu mahir dalam menggunakan IT. Selanjutnya adalah pembelajaran. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat menarik perhatian saya. Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran ini, saya hanya mengenal sedikit sekali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu pun hanya luarnya atau kulitnya saja.
Setelah mempelajari lebih mendalam tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini, maka pengetahuan dan wawasan saya menjadi terbuka. Bagaimana seharusnya seorang pendidik memperlakukan anak didiknya. Bagaimana seorang pendidik harus menjadi teladan, berkarya, kreatif, inovatif, dan memberi dorongan kepada anak didiknya dan warga sekolah, serta bagi masyarakat. Sesuai dengan semboyan, ing ngarso song tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik tidak bisa memaksakan kepada anak sesuatu yang bukan kodratnya. Dari pembelajaran ini, saya juga melakukan refleksi dan melakukan introspeksi terhadap apa yang saya lakukan selama ini sebagai seorang pendidik. Sehingga kedepannya saya berharap bisa menjadi seorang guru yang baik, seorang pendidik yang benar-benar mendidik. Berikutnya, P yang keempat atau yang terakhir, yaitu penerapan. Setelah saya mempelajari dan memahami apa yang sudah dipelajari, terutama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tentu saya akan berusaha menerapkannya. Kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada anak, menuntun anak dengan segala kodratnya, menjadi pendidik yang dalam tanda petik berhamba pada anak, tulus ikhlas dalam menuntun anak mencapai kodratnya, agar mereka dapat mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam prakteknya, saya sudah mencoba menerapkannya, misalnya datang tepat waktu, memberi salam, dan menyapa anak terlebih dahulu, tidak memberikan tugas yang melebihi kapasitasnya, mengajak anak berdiskusi memecahkan persoalan, membuat kesepakatan dengan anak tentang sanksi apabila mereka melanggar aturan, bersikap lebih ramah, lebih sabar, dan lain sebagainya.